Sungguh indah mahakarya Tuhan, Sang Pencipta daratan dan lautan yang membentang terhampar luas. Darat dan laut adalah lumbung kekayaan alam. Ada banyak makhluk hidup tumbuh dan menjadi sumber kehidupan manusia. Salah satu makhluk yang sering menjadi santapan dan daya tarik para pemburunya adalah ikan. Inilah yang membuat bisnis penangkapan ikan terus dilakukan hingga hari ini. Tapi tahukah kalian, perjalanan ikan dari lautan hingga ke meja makan rumah kita sangatlah panjang. Para pengusaha ikan harus punya modal besar untuk melaut. Mereka harus menyiapkan perahu atau kapal yang layak dan menyiapkan bahan bakar dengan jumlah tertentu agar proses penangkapan ikan berjalan lancar. Ada banyak cara pemilik kapal agar bisa meraup keuntungan yang banyak. Selain memakai kapal yang lebih besar dengan modal yang ikut besar pula, cara-cara lain yang tidak wajar pun kerap dilakukan demi meraup keuntungan. Salah satunya bekerja sama dengan setan dan melakukan ritual laut meski harus menumbalkan para ABK-nya sendiri. Buat teman-teman yang belum tahu, ABK adalah singkatan dari anak buah kapal. Biasanya para ABK ini menjadi kru untuk memancing atau bahkan menjaring ikan di laut. Berbicara tentang ritual laut, kali ini Mbah akan bercerita tentang kisah ritual laut yang dilakukan seorang kapten kapal cumi yang paling sadis. Dia tega menumbalkan ABK-nya. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Malam itu, para ABK yang berjumlah 20 orang sedang sibuk persiapan menjaring cumi. Hari memang sangat gelap karena mereka sedang terapung di tengah lautan. Lampu-lampu dipasang di sekitar kapal agar para penangkap cumi itu mudah untuk melihat kawanan cumi. Mereka sibuk melepas jaring, merapihkan tambang-tambang agar tidak tersangkut. Sementara itu, di bagian anjungan depan, Harto sibuk memegang kemudi dan sesekali melihat mesin navigasi. Ia ditemani oleh sahabatnya bernama Gulam. Mendadak, alat komunikasi di tangan Harto menyala. Harto tahu itu dari bosnya yang bernama Kapten Kobel. Harto pun langsung menerima panggilan itu. "Ya, Cap," kata Harto. "Toh, waktunya sudah tiba. Kamu bawa dia ke belakang," jawab Kapten Kobel dari alat komunikasi di tangan Harto. "Siap, Kapten." Sejenak, Harto dan Gulam saling memandangi. Mereka tahu ada tugas penting yang harus dilaksanakan secara profesional dan senyap. Harto menganggukkan kepala kepada Gulam. Gulam pun paham apa makna tatapan mata dan anggukan kepala Harto barusan. Hal itu dikarenakan Harto dan Gulam adalah dua ABK tetap di kapal tersebut. Mereka sudah lama bekerja dengan Kapten Kobel, sang bos. "Bawa sound musiknya, toh. Nanti saya nyusul," kata Gulam sambil menunjuk sound portable yang berukuran lumayan besar. Harto pun lalu turun dan mendekati para ABK yang sedang bekerja. Seperti biasa, dia memberikan beberapa batang rokok untuk para ABK yang nampak kedinginan sembari melepas jaring. Harto lalu melihat seorang ABK muda yang baru saja bergabung melaut. Anak muda itu bernama Yudi. Yudi saat itu sedang sibuk mengiris cabai dan bawang. Maklum, sebagai anak baru, dia hanya boleh bekerja di dapur. Harto kemudian meminta Yudi mengantarkan sound musik ke Kapten Kobel yang sedang berada di buritan atau berada di belakang kapal. Tanpa curiga, Yudi pun nurut. Harto meminta para ABK lain tetap bekerja yang serius. Semua menurut karena tadi siang Kapten Kobel sempat marah akibat hasil tangkapan tidak maksimal. Yudi pun tiba di buritan. Dia lalu melihat Kapten Kobel sedang duduk sila dengan pakaian yang serba hitam. Yudi mendekat dan menyodorkan sound system sebagaimana perintah Harto barusan. "Ini soundnya, Kapten," ujar Yudi. Kapten Kobel menoleh dan tersenyum melihat Yudi yang ada di belakangnya. Kemudian Yudi hendak kembali mengurus masakan di dapur. Namun Kapten Kobel melarangnya. Dia meminta agar Yudi menyambungkan musik di HP Kapten Kobel ke sound dengan bantuan jaringan Bluetooth. Tak lama kemudian, musik pun tersambung. Terdengar musik jenis gending Jawa yang sangat mistis. Musik itu mengalun di tengah-tengah malam yang remang di tengah lautan. Yudi pun hendak pamit. Tapi Kapten Kobel masih saja melarang. "Yud, suara musiknya dibesarkan dong, baru kamu boleh pergi," kata Kapten Kobel. Yudi kembali menurut. Dia membungkuk untuk memutar tombol volume agar suara musik lebih terdengar jelas. Dan saat dia bangun dari jongkok, mendadak kedua tangannya langsung dipiting seseorang dari belakang dan langsung diikat.
Tak hanya itu, orang di belakangnya itu langsung menendang bagian belakang lutut Yudi sehingga kaki Yudi otomatis jatuh berjongkok. Yudi yang berdiri menggunakan kedua lututnya berusaha menoleh. Ternyata orang di belakangnya itu adalah Harto. Yudi pun mengira dia sedang dijaili oleh sang senior. "Mas Harto, apa-apaan ini mas?" tanya Yudi. Harto tidak mau menjawab. Dia diam saja. Yudi menoleh ke Kapten Kobel. Namun dia melihat Kapten Kobel tersenyum seolah tidak berdosa. Kedua tangan dan kaki Yudi diikat. Tak lama kemudian, baju dan celana Yudi dicopot paksa oleh Harto. Dia mencoba meronta dan teriak. Namun suaranya telah diredam musik gending mistis. Yudi benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Dia hanya bisa pasrah saat Harto melilit tubuhnya dengan kain putih. Tak hanya tubuh Yudi, kepalanya pun diikat menggunakan kain putih. Tak lama kemudian, Harto mendekatkan tubuh Yudi ke tepi buritan sehingga kepala Yudi agak menjorok keluar. Yudi sangat ketakutan. Dia hendak dilempar ke laut. "Mas, jangan mas!" teriak Yudi. Yudi semakin kaget saat melihat Kapten Kobel mendadak menghunus golok yang sangat besar. Golok itu biasa digunakan untuk mencincang daging. Kapten Kobel tampak tersenyum dingin sambil mendekati Yudi. Yudi meronta-ronta ketakutan, tapi Harto langsung menghajar kepalanya hingga Yudi akhirnya tertunduk. Setelah itu, Yudi merasa ada benda tajam yang menebas lehernya. Ia pun tewas. Kepalanya yang terikat dengan kain putih pun dilempar ke laut. Harto segera mengambil baskom yang berisi bunga 7 rupa. Harto lalu menadahi darah yang keluar dari leher Yudi ke baskom tersebut. Setelah tak ada lagi darah yang keluar, tubuh Yudi pun ditendang ke laut. Tak lama kemudian, Harto dan Kapten Kobel kembali ke geladak untuk mengecek jaring yang akan diangkat. Harto mengedipkan mata ke Gulam. Dia memberi kode kalau eksekusi sudah selesai dilakukan. "Semoga hasil tangkapan kita melimpah ya," ujar Kapten Kobel dengan wajah penuh senyum. Para anak buahnya itu pun membalas senyuman Kobel. Tak lama kemudian, Kapten Kobel membaca mantra lalu menerima baskom khusus berisi bunga dan darah Yudi yang diserahkan oleh Harto. Gulam menjelaskan kalau itu ritual biasa, hanya bunga 7 rupa dan darah ayam cemani. Para ABK pun tak ada yang curiga. Ritual seperti itu memang biasa di tengah laut. Setelah selesai membaca mantra, Kapten Kobel lalu melempar darah dan bunga ke atas permukaan air laut, tepat di atas jaring cumi yang sejak tadi sudah dipasang. Lalu Kapten Kobel meninggalkan mereka semua. Harto dan Gulam tetap mengawasi para ABK. Tak lama kemudian, tibalah waktunya untuk mengangkat jaring. Semua bergembira melihat hasil tangkapan yang melimpah. Tak hanya ikan cumi yang mereka dapatkan, tapi ragam ikan dan kepiting laut pun ikut masuk, sehingga bisa dimakan langsung oleh para ABK. Semua berpesta karena usaha mereka tidak sia-sia. Tak ada yang sadar kalau salah satu di antara mereka telah menjadi tumbal ritual laut dan sadis yang tentu dilakukan oleh Kapten Kobel dan kedua rekannya selama bertahun-tahun. Hari pun berlalu. Kru kapal Kapten Kobel sudah kembali ke daratan dan mulai menikmati uang hasil penangkapan ikan. Banyak pemuda pun yang tergiur untuk ikut melaut dengan Kapten Kobel karena dia selalu dapat ikan yang melimpah ruah. Salah satu yang tertarik melaut di kapal Kapten Kobel adalah Tukiman. Tukiman sudah berbulan-bulan meninggalkan kampung halamannya. Dia datang ke kota untuk merantau sendirian tanpa sanak dan saudara. Dia bermimpi bisa hidup mandiri dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya yang saat itu mulai tua. Maklum, Tukiman ini anak tunggal di keluarganya. Meski dia dari keluarga miskin, tapi dia tetap ramah dan mudah bergaul dengan orang yang baru ia kenal. Tukiman memutuskan bekerja keras karena dia sadar hanya dia satu-satunya tulang punggung keluarga setelah bapaknya sakit parah. Setelah menunggu keputusan dari Gulam dan Harto, maka kapal Kapten Kobel memilih Tukiman dan satu pemuda lain yang bernama Sarip sebagai ABK tambahan. Tukiman dan Sarip lolos seleksi karena mereka tidak memiliki hubungan kerabat dengan para ABK lama, sehingga mereka tidak akan pernah dicari jika menjadi tumbal laut. Singkat cerita, Tukiman pun ikut melaut. Dia senang bukan main karena dia sudah mendapatkan pekerjaan. Dia tidak sadar bahaya besar sedang mengintai nyawanya. Sore itu juga, kapal cumi berangkat. Beberapa menit kemudian, mendadak langit langsung mendung. Angin perlahan datang dan semakin membesar.
Tidak butuh waktu lama, gelombang air yang semula tenang perlahan naik. Seketika kapal mulai terasa naik turun, bahkan bergoyang ke kiri dan ke kanan. Beberapa awak kapal nampak langsung siaga sambil melihat cuaca. Sementara mereka yang sudah berpengalaman melaut terlihat biasa-biasa saja. Mereka terus sibuk menyiapkan lampu-lampu dan jaring khusus yang biasa digunakan menangkap ikan cumi. Hanya Tukiman dan Sarip yang terlihat agak panik, karena ini merupakan pengalaman pertama. Sarip menyodorkan rokok. Tukiman mengambil korek dari sakunya karena rokok miliknya sudah habis. Rokok membuat mereka tidak terlalu tegang. Rasa senasib itulah yang membuat Tukiman dan Sarip menjadi dekat. Tukiman dan Sarip memang tidak memiliki hubungan kerabat, tapi mereka sudah menjadi dua sahabat. Kapten Kobel dan dua anak buah kesayangannya belum menyadari persahabatan Tukiman dan Sarip akan membuat masalah serius di kemudian hari. Malam itu, sudah hampir 1 bulan Tukiman ikut melaut. Meski dia lebih banyak bekerja di dapur untuk menyiapkan makanan para ABK, Tukiman tetap saja sering merasa tidak enak badan. Ya, karena masuk angin, stok obat masuk angin yang ia bawa sudah habis. Tukiman ingat, setiap kali dia masuk angin, dia selalu minta dikerok oleh ibunya. Biasanya kalau sudah dikerik, badannya langsung sembuh. Lantaran tak ada yang dekat dengan Tukiman selain Sarip, maka Tukiman pun hendak meminta bantuan Sarip untuk mengerik punggungnya. Dia sudah membawa uang koin dan juga minyak urut di dalam sebuah botol beling. Hari itu malam sudah larut. Semua ABK sedang tidur lelap. Tukiman mencari sahabatnya Sarip di antara ABK yang tertidur. Tapi rupanya Sarip tidak ada di sana. Tukiman yang semakin tidak enak badan memutuskan keluar ruangan dan mencari Sarip. Tukiman menduga Sarip masih sibuk dengan hobinya memancing ikan di malam hari. Tukiman pun menyusuri setiap ruang dan area yang ada di kapal cumi milik Kapten Kobel. Dan saat itulah Tukiman mendengar musik gending dari buritan kapal. Dia pun memutuskan mendekati suara itu. Dia tidak berani memanggil-manggil Sarip karena takut mengganggu tidur ABK lain dan juga takut mengganggu Kapten Kobel. Tukiman pun berhasil mendekat tepat saat Sarip sudah memakai baju putih dan ikat kepala putih. Tubuh Sarip dipegangi oleh Harto dan Gulam. Sementara itu, Sarip terus meronta dan berteriak. Tukiman sangat kaget, apalagi saat melihat Kapten Kobel mendekat dan mencabut golok besar yang biasa ia gunakan untuk mencincang daging. Kapten Kobel langsung menebas leher Sarip seperti yang ia lakukan pada Yudi dan tumbal-tumbal lainnya. Tukiman sangat kaget saat melihat kepala Sarip terpisah dari tubuhnya. Kepala itu nyemplung ke dasar air laut. Sementara Harto dan Gulam langsung sibuk menampung darah ke dalam baskom berisi bunga 7 rupa. Tubuh Tukiman sangat gemetar. Dia masih bersembunyi karena takut ketahuan. Tangannya terus bergetar karena melihat Sarip sahabatnya dipenggal sedemikian sadis di depan mata Tukiman. Dan sialnya lagi, Tukiman malah menjatuhkan botol yang akan ia gunakan untuk mengerik punggung, sehingga botol itu menimbulkan suara. Seketika Kapten Kobel dan dua anak buah kesayangannya langsung menoleh. Tukiman pun ketahuan. Kapten Kobel sadar aksinya telah bocor. Segera sang kapten memerintahkan agar Harto dan Gulam menangkap Tukiman dan langsung menghabisinya. Tukiman sadar kalau dia dalam bahaya. Segera ia berlari masuk dan teriak membangunkan ABK lain. Dia mengatakan kalau Sarip telah mati dipenggal oleh Kapten Kobel demi ritual laut. Tukiman meminta semua ABK untuk pergi dan meloncat ke laut. Sialnya, omongan Tukiman tidak dianggap atau tidak didengar oleh para ABK lain. Mereka malah mengejek si Tukiman. Tak lama kemudian, Kapten Kobel dan kedua anak buahnya masuk. Mereka kaget karena Tukiman membocorkan ritualnya itu pada ABK lain. Jelas Kapten Kobel murka. Kemudian ia menutup pintu, mengurung para ABK. Para ABK pun mulai bangun dan panik. Kapten Kobel meminta Harto dan Gulam segera menghabisi semua ABK hingga tak tersisa agar aksi sadisnya tidak diketahui orang luar. Seketika saja Harto dan Gulam mengangkat parang milik mereka. Semua ABK kaget karena ternyata omongan Tukiman benar adanya. Tapi semua sudah terlambat. Harto dan Gulam maju dan langsung mengayunkan parang, lalu menebas siapa saja yang ada di depan mereka. Kepanikan terjadi dalam ruangan sempit itu. 20 ABK tak berdaya. Mereka semua dibantai oleh Kapten Kobel dan anak buahnya. Para ABK berteriak-teriak ketakutan dan meminta jangan dibunuh.
Namun, Kapten Kobel, Harto, dan Gulam terlihat seperti psikopat berdarah dingin. Mereka seperti kerasukan iblis dan terus menghabisi para ABK di sana. Darah berceceran di lantai. Kaca lambung kapal terlihat penuh dengan cipratan darah dan tangan-tangan belepotan berwarna merah. Tangan-tangan ABK itu menggapai-gapai. Mereka meminta tolong, tapi di tengah laut tidak ada yang bisa menolong mereka. Suara teriakan mereka yang masih hidup begitu sangat menyayat hati. Namun, seperti yang sudah Mbah bilang, tidak ada yang bisa menolong mereka. Hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan para ABK tersebut. Sementara itu, Tukiman terus berusaha menghindari sabetan parang Harto dan Gulam. Ia meloncat ke sana dan kemari di antara mayat-mayat para ABK yang sudah tewas. Di dalam ruangan itu hanya tinggal Tukiman dan seorang ABK tua yang terus berusaha melawan dengan alat bernama coban. Coban adalah sejenis jarum yang terbuat dari kayu sepanjang 1 jengkal dari jari orang dewasa. Coban itu biasa dipakai untuk menganyam atau menambal jaring ikan yang jebol. Saat laki-laki tua itu terkena sabetan parang, dia langsung memegangi tangan Tukiman dan menggenggamkan coban itu ke telapak tangan Tukiman. Sebelum akhirnya lelaki tua itu tewas kena sabetan parang. Kapten Kobel, Harto, dan Gulam sejenak berhenti membantai. Mereka lalu menyempatkan diri menyalakan rokok dan tertawa-tawa karena lawan mereka tinggal Tukiman seorang. Gulam tampak sudah tidak sabar untuk menghabisi Tukiman. Segera ia mendekati Tukiman yang tertunduk di antara mayat para ABK. Saat Gulam hendak mengayunkan parangnya ke kapal Tukiman, tangan Tukiman lebih dulu menusukkan jarum coban itu ke paha Gulam sehingga Gulam menjerit kesakitan dan jatuh berdebam di depan Tukiman. Saat itulah Tukiman mencabut coban di paha Gulam dan kembali menusukkannya dengan keras ke arah leher Gulam. Darah pun menyembur. Gulam yang ambruk membuat Kapten Kobel dan Harto kaget. Kapten Kobel dan Harto marah besar. Mereka akan menghabisi Tukiman. Tapi Tukiman ini sudah berdiri tegak sambil memegang parang yang ia ambil dari tangan Gulam. Tukiman tidak mau mati di sana. Dia akan melawan. Seketika, Tukiman yang sejak tadi banyak menghindar langsung mengeluarkan tenaganya. Ia menyerang Harto dan juga Kapten Kobel. Harto dan Kapten Kobel tampaknya sudah kehabisan tenaga karena dia baru saja menghabisi para ABK kapal. Mereka berdua pun akhirnya terdesak karena Tukiman ini sangat membabi buta. Akibatnya, pintu keluar yang semula terkunci kini jebol karena tubuh Harto membentur keras ke pintu setelah ditendang oleh Tukiman. Tukiman langsung memanfaatkan itu untuk keluar. Pertarungan 1 lawan 2 pun kembali terjadi di kapal yang mengapung sendirian di tengah lautan. Tukiman mengincar Harto yang sudah tak begitu bertenaga. Kapten Kobel dan Harto terus menyerang Tukiman. Terpaksa Tukiman pun berlari menghindar sejenak dan mencari senjata lain. Hingga kemudian dia melihat gas melon LPG yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Seketika saja dia merogoh sakunya. Ada korek dan rokok di dalam saku itu. Sang Kapten Kobel dan Harto kembali mendekat. Tukiman memutar tuas gas dan menyalakan korek. Seketika saja api menyembur dari moncong gas tersebut, lalu mengenai tubuh Harto. Jelas saja hal itu membuat Harto panik. Harto yang berlari ke sana kemari dengan baju dan celana yang terbakar, ia langsung ditendang oleh Tukiman hingga masuk ke dalam ruangan penyimpanan bahan bakar. Kapten Kobel panik karena di sana ada banyak bahan bakar yang mudah meledak. Dan saat dia hendak menoleh lagi ke arah Tukiman, parang Tukiman lebih dulu melayang ke muka Kapten Kobel. Saat Tukiman hendak menghabisi Kapten Kobel dengan sekali tebasan lagi, mendadak terdengar ledakan kecil dari ruang bahan bakar. Api di tubuh Harto ternyata sudah merambat ke bahan bakar. Tak butuh waktu lama, api pun menyala. Tukiman sadar dia juga dalam bahaya. Seketika dia melempar parangnya dan langsung terjun ke air laut. Sementara itu, Kapten Kobel sekarat karena dia terkena serangan dari Tukiman. Saat itu juga kapal meledak. Harto dan Kapten Kobel tewas di kapal tersebut. Sementara itu, Tukiman selamat. Dia mengapung menaiki tong ikan selama 2 hari. Dan saat tubuhnya sudah sangat lemah, ada kapal nelayan yang datang dan menolong Tukiman. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.